Halo, selamat pagi. Ya, di sini saya, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bu Nindi ya, tentang teknologi pangan. Nah, mungkin, Bu Nindi sudah menjelaskan tentang apa itu pengolahan sebagian teknik pengolahan pangan, kemudian, dasar-dasar, tentang kerusakan pangan, maupun tentang apa, proses browning dan sebagainya. Kemudian, sedikit mungkin sudah menyinggung tentang bahan tambahan pangan, begitu ya. Nah, sebelum melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bu Nindi, saya akan, memberikan, sekilas-sekilas ya, apa yang nanti akan kita pelajari di, setengah semester ke depan, begitu. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu adalah teknik, food preservation, food processing, begitu ya, dan, eee, jenis-jenisnya, gitu. Kemudian metode-metodenya, begitu ya. Nah, ini, di sini, saya akan memberikan pendahuluan dulu yang mungkin agak-agak panjang, begitu ya. Jadi, slide ini memang saya ambil dari, eee, apa, sumber di internet, begitu ya, ini, dari Pak Muhammad Afzal Hussein, begitu. Nah, ketika saya download ini kok bagus ya, begitu. Kemudian saya pilah-pilah, saya, eee, apa namanya, eee, pilah-pilah lagi, kok disesuaikan dengan, materi kita, gitu. Ini kok bagus, ya kenapa kita tidak belajar dari sini saja, gitu. Walaupun, masih banyak hal yang, memang harus kita gali lebih dalam, harus kita, explore lebih luas lagi, gitu ya, mengenai food preservation ini, atau pengawetan, pangan, gitu. Oke, jadi pendahuluannya, begitu ya, gimana sih kalau, kita itu pengen makan satu makanan yang itu musiman, begitu. Jadi, eee, teknik pengawetan makan bahan pangan itu muncul, itu karena ya, pertamanya adalah panen yang banyak ya, bahan pangan pada saat, eee, musim panen ya, apalagi itu musiman, dia stoknya banyak, kemudian, pada saat, disimpan itu kok cepat busuk dan sebagainya gitu. Maka, timbullah ide dari manusia itu untuk, mengawetkan bahan pangan tersebut gitu ya. Nah, ini, cerita dari seorang anak yang ingin makan mangga, ya, di musim dingin, gitu. Padahal mangga itu, kalau di luar sana, begitu ya, itu adanya di, musim, eee, apa, gugur, mungkin musim, panas, gitu ya. Nah, jadi, ini bagaimana kita, mengawetkan gitu, bagaimana mungkin kita, makan makanan yang pada saat tidak musimnya begitu, ya. Nah, di sini ada beberapa makanan yang, bisa diawetkan dengan berbagai cara, ya. Nah, itu bisa tahan sampai setahun gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian, ini penjelasannya. Jadi, food preservation atau pengawetan pangan ini adalah proses ya, di mana, makanan itu bisa dicegah ya, makanan ya, apalagi sayur atau, daging gitu ya, itu bisa dicegah agar tidak rusak. Kemudian, dari warna, kemudian, uji dan
apa namanya, nilai nutrisinya itu juga, bisa dipertahankan. Kemudian, produk makanan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Jadi umur simpan produk makanannya itu meningkat, gitu ya. Jadi, pengawetan pangan ini bisa didefinisikan sebagai, menyimpan makanan selama jangka waktu tertentu tanpa terkontaminasi oleh organisme atau bahan kimia patogen dan tanpa kehilangan warna, tekstur, rasa, dan nilai gizinya. Nah, pengawetan makanan ini biasanya melibatkan pencegahan pertumbuhan bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya, serta memperlambat oksidasi lemak yang menyebabkan ketengikan. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Nindi ya, apa proses ketengikan dan sebagainya, begitu, oksidasi, kerusakan kerusakan lainnya, begitu ya. Kemudian, nah ini tadi anaknya tadi itu nanya, gitu ya, eh, kenapa kita harus mengawetkan makanan, gitu? Karena ada beberapa tipe makanan yang mempunyai tingkatan cepat atau tidaknya terurai atau tingkatan keawetan gitu ya. Nah, yang paling cepat busuk atau cepat rusak ya, itu adalah golongan seperti buah, sayur, kemudian susu gitu ya. Nah, kemudian yang semi eh, perishable ya, itu ada keju ya dan eh, apa makanan siap saji yang lainnya gitu. Jadi rata-rata untuk yang semi perishable ini adalah makanan yang processed, sudah mengalami processed gitu. Nah, kemudian yang shelf stable, jadi dia memang tahan dalam jangka waktu lama, itu adalah makanan yang dia sifatnya kering begitu ya, kering kemudian tidak mempunyai kadar air yang tinggi, itu seperti biji-bijian begitu ya, grains. Nah, ini dia cenderung stabil gitu. Nah, untuk yang perishable atau dia cepat busuk begitu ya, itu kurang dari 2 hari atau ya pokoknya dari 2 hari sampai 1 minggu itu makanannya sudah rusak begitu ya. Nah, ini contohnya adalah buah, kemudian susu, sayur, daging. Ini ketika kita tidak mengupayakan metode apapun untuk mengawetkannya. Nah, ini dari kurang dari 2 hari sampai 1 minggu ini dia akan rusak begitu ya. Nah, kemudian untuk yang semi perishable ya ini dia bisa tahan sekitar 2 bulan gitu ya dan dia itu sudah processed gitu. Nah, ini misalnya ice cream, keju, roti, ya, cake. Nah, ini rata-rata memang dia adalah makanan processed. Kemudian untuk yang shelf stable, dia akan awet lebih dari 6 bulan. Ya, ini contohnya adalah food grains atau ya biji-bijian begitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mengawetkan makanan gitu ya? Jadi ya supaya kita bisa menikmati makanan apa saja pada musim apa saja begitu ya. Jadi ketika kita pengen makan durian gitu pada saat bukan musim durian itu sudah ada yang jual. Maksudnya sudah ada barang yang diawetkan begitu. Kemudian eh, ketika kita pengen makan makanan yang bukan berasal dari negara kita begitu ya. Jadi mau nggak mau diimpor begitu ya. Nah, itu
untuk mengatasi transportasi dan waktu, yang dibutuhkan untuk transportasi itu perlu diawetkan gitu. Dan, kita bisa menyimpan, makanan tanpa takut itu busuk gitu ya, karena, rata-rata untuk makanan yang sudah terproses itu kita tahu shelf life-nya kapan, kemudian, shelf life-nya berapa lama, expired date-nya, kapan begitu ya, best before-nya kapan. Nah, itu, eee, kita tidak usah khawatir lagi begitu, karena sudah ada tanggal terteranya kapan kita bisa memakai produk itu, di dalam keadaan yang masih cukup baik begitu ya. Nah, di sini, eee, apa, kita bisa menikmati seperti, mangga gitu ya, mangga dalam bentuk jus, mangga dalam bentuk frozen misalnya, mangga dalam bentuk, acar gitu ya. Nah, di sini ada prinsip pengawetan pangan. Jadi prinsip, pengawetan pangan di sini yang pertama adalah bagaimana cara kita menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme, ya. Nah, di sini ada beberapa, poin gitu ya. Ini ada asepsis, ya, asepsis itu untuk mencegah masuknya mikroorganisme. Kemudian, poin yang kedua adalah penghapusan mikroorganisme. Jadi, di prinsip prinsip menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme itu bisa asepsis ya, mencegah masuk mikroorganisme, kemudian bisa penghapusan mikroorganisme, atau bisa menghentikan pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Nah, ini bisa di suhu rendah, pengeringan, atau pakai bahan tambahan pangan secara chemical gitu ya. Nah, kemudian, yang terakhir adalah destruction atau penghancuran mikroorganisme. Nah, ini biasanya bisa pakai pemanasan atau radiasi gitu, karena, memang paling banyak mikroorganisme yang berbahaya itu tidak tahan suhu panas begitu ya, kebanyakan sih. Nah, tapi mungkin ada satu 2 yang memang tahan gitu ya. Nah, prinsip yang kedua ini adalah melindungi makanan dari dekomposisi, makanan itu sendiri. Jadi melindungi makanan dari dekomposisinya, ya. Nah, perlu diketahui bahwa, sayur, kemudian buah itu, eee, mereka sehabis dipetik, itu dia, tetap menghasilkan yang namanya, dia, menghasilkan satu jenis chemicals tersendiri begitu ya, biasanya itu jenis etilen gitu. Nah, dia itu menghasilkan etilen sendiri untuk mematangkan dirinya, makanya di sini, kenapa kok, sehabis dipetik begitu ya, kita misalnya memetik pisang begitu, memetik pisang, waktu memetik itu masih ijo gitu ya, masih, kuning, segar begitu, masih agak keras gitu. Nah, mungkin 5 hari kemudian sudah, ndalu gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu sudah agak-agak benyek begitu, kemudian mulai ada totol-totol coklat di, kulitnya. Nah, itu, karena ya, suatu makanan itu memang punya, daya dekomposisi tersendiri begitu ya, karena dia menghasilkan satu ya bisa dibilang apa ya, hormon begitu ya. Itu, eee, menghasilkan suatu chemicals tersendiri untuk mematangkan dirinya gitu, ya. Nah, di sini, ya enzim. Nah, di sini, kita bisa menghambat aktivitas enzim ya, enzim endogen atau fenolase, kemudian menunda atau menghambat reaksi kimia. Nah, ini, pencoklatan non-enzimatik, mungkin bisa dibuka-buka lagi begitu, untuk yang materinya Bu Nindi, gitu ya.
Nah, prinsip yang ketiga itu adalah perlindungan dari invasi dan pembusukan oleh serangga, kemudian hewan pengerat ya, atau hewan-hewan pembusuk yang lain gitu. Nah, kemudian prinsip yang keempat itu adalah perlindungan dari kerugian karena penyebab mekanis gitu. Misalnya terbanting atau ya kena benturan dan sebagainya itu memang makanan bisa rusak ya karena adanya gaya mekanis dari luar gitu. Nah, di sini penting 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 dan vital ya dalam industri pangan ya tentang food preservation ini karena sejumlah faktor sosial, psikologis dan kesehatan itu terlibat di sini gitu ya. Nah, kenapa sih kita perlu untuk mengawetkan makanan gitu ya. Ya yang pertama karena untuk meningkatkan umur simpan makanan supaya bisa disimpan lebih lama ya. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan kualitas makanan dari warna, tekstur, rasa begitu dan eh, kandungan gizinya. Kemudian untuk meningkatkan suplai makanan. Nah, karena makanan itu bisa disimpan ya tidak mudah busuk sehingga, kita bisa, menyimpannya dan mengkonsumsinya itu sedikit-sedikit. Jadi ketersediaan pangan kita itu, terjamin gitu ya. Kemudian menambah variasi pada makanan, mengurangi pemborosan makanan karena cepat busuknya itu ya, dan, adanya makanan di sepanjang tahun karena kita bisa menyimpan itu tadi, ya. Nah, ada, beberapa metode pengawetan, variasi pengawetan gitu ya, itu bisa dari item makanan dan jumlah item, yang, diawetkan gitu. Kemudian untuk, prinsip pengawetan pangan ya secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, itu ada bactericidal method dan bacteriostatic method. Nah, ini apa bedanya? Begitu ya. Nah, dari namanya saja mungkin kalian sudah bisa menebak begitu ya, bakterisidal itu seperti apa, bakteriostatik seperti apa. Nah, untuk yang bakterisidal method, ini adalah ya sesuai dengan namanya memusnahkan most of mikroorganisme. Jadi memusnahkan bakteri yang ada di dalam bahan pangan gitu. Jadi kita bisa apa? Bisa melakukan metode-metode seperti pemasakan, kemudian pengalengan, pasteurisasi, sterilisasi, iradiasi. Ini adalah metode-metode yang bisa memusnahkan mikroorganisme pengganggu begitu ya. Nah, ini apa namanya? Bisa dilakukan gitu. Nah, selanjutnya bakteriostatik ya. Bakteriostatik ini adalah ya kita tidak menghilangkan mikroorganisme yang sudah ada di makanan, tapi hanya menidurkannya aja. Jadi menginaktifkan mikroorganisme yang ada di dalam bahan pangan gitu. Jadi karena ya pertumbuhan bakteri mungkin kalian sudah pernah dengar uh, grafik pertumbuhan mikroorganisme itu ya yang eksponensial, stationary sampai dead phase ini. Nah, karena mereka itu tumbuhnya juga sesuai dengan substratnya. Nah, banyaknya bakteri itu selalu berkembang biak sesuai dengan substratnya dan habitatnya. Nah, ini bisa kita cegah gitu ya dengan mengkondisikan bahan makanan supaya bakterinya itu tidak berkembang biak lagi dan tidak melakukan aktivitas perusakan gitu ya.
Nah, di sini sebagian besar mikroorganisme ini bisa saja mati, gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Salah. Berdasarkan pencegahan multiplikasi mikroorganisme ini bisa dicapai ya, itu dengan menghilangkan air, kemudian penggunaan asam, minyak atau rempah-rempah begitu ya. Karena memang kandungan rempah-rempah itu punya satu bahan aktif masing-masing ya yang eh, apa sel dari bakteri itu kalau kena eh, chemicals itu yang dihasilkan oleh rempah-rempah itu masing-masing rempah-rempah itu dia nggak kuat ya entah dinding selnya yang pecah atau gaya osmotiknya dalam sel itu terganggu dan dia jadi menyusut ya dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa dicapai dengan menjaga bahan makanan dalam suhu yang rendah, gitu ya. Nah, metode yang didasarkan pada prinsip ini itu macam-macamnya seperti drying, kemudian freezing, terus pickling atau pengacaran, ya, salting itu penggaraman, ya, dan pengasapan. Nah, ini jadi bakterinya itu nggak mati, tapi cuman dia berhenti beroperasi begitulah. Dia cuman tidak aktif gitu. Nah, eee, yang yang diharapkan itu ketidakaktifannya itu bisa saja dia mati gitu dan sudah tidak membahayakan dalam pengkonsumsian bahan pangan tersebut begitu ya. Nah, ini ada beberapa teknik pengawetan makanan ya berdasarkan fisik ataupun chemicals. Nah, ini biasanya saya tambahkan lagi itu biologi begitu ya. Fisik, chemical, dan biologi. Nah, biologi kita bisa belajar lewat eee, mata kuliah bioproses ya. Di situ nanti akan diulas lebih dalam ya. Saya tidak mau overlapping. Jadi untuk yang biologi itu lebih ke bioproses gitu ya. Nah, untuk yang fisik ini kita bisa melakukan pembekuan, pengalengan. Nah, ini bergantung pada membunuh mikroorganisme atau setidaknya menghentikan pertumbuhannya dalam waktu yang lama, begitu ya. Kemudian pengeringan, iradiasi, paparan sinar UV, ya, tekanan dan filtrasi ultra tinggi ini juga bisa mengontrol laju pertumbuhan maupun eh, apa mematikan mikroorganisme pengganggu bahan makanan begitu ya. Nah, untuk yang chemicals mungkin sudah sedikit banyak dibahas Bu Nindi ya, tentang pengawet. Nah, ini untuk pengawet itu dia bekerja sebagai racun bagi mikroba ya secara langsung atau dia mengurangi pH ke tingkat yang supaya pertumbuhan mikroorganisme itu terhambat begitu ya. Nah, bahan kimia yang digunakan pada saat ini itu yang masih banyak digunakan itu nitrat, nitrit gitu ya, itu untuk mengawetkan daging. Kemudian sulfit itu untuk mencegah buah sayuran menjadi coklat begitu ya, untuk mencegah pembusukan oleh jamur begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa metode pengawetan pangan yang umum itu ada pembotolan pengalengan, kemudian pe pengacaran. Jadi membuat acar begitu. Jadi salah satu metode pengawetan yang terkenal untuk sayuran itu ya dibuat acar gitu ya. Seperti gherkin ya, pickles gherkin itu, kemudian kimchi. Nah, itu salah satu teknik pengawetan ya
dalam bentuk membuat acar gitu. Nah, kenapa kok orang Korea itu, bikin acar gitu ya, karena pada saat musim dingin, musim-musim tertentu itu tidak ada sayur-sayuran yang bisa tumbuh pada waktu itu gitu ya. Jadi pada waktu dahulunya itu begitu, makanya, mereka pada saat, panen sayur banyak itu, nah mereka membuat, kimchi banyak-banyak gitu ya. Kemudian ada apa, teknik pengeringan, pengasinan, kemasan vakum gitu ya, pendinginan dan pembekuan, kemudian waxing gitu ya, dikasih lilin gitu, kasih lapisan lilin, terus pasteurisasi, kemudian perebusan dan pengasapan. Nah, ini masing-masing teknik ini ada beberapa yang nanti akan kita pelajari ya di setengah semester ke depan gitu. Nah, untuk yang pembotalan dan pengalengan ini merupakan proses pengawetan makanan dengan cara memanaskan, kemudian menyegelnya dalam wadah kedap udara. Nah, makanan direbus untuk membunuh mikroorganisme dan kemudian ditutup rapat untuk mencegah masuknya mikroorganisme lain gitu. Jadi memang teknik bottling and canning itu seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh-contoh ilustrasinya. Kemudian ini membuat acar ya di pengawetan makanan dalam cuka ya atau asam lainnya. Ini bisa menyulitkan mikroorganisme itu untuk bertahan gitu ya. Nah, makanan acar yang umum ini termasuk seperti bawang bombay, ketimun gitu ya, kemudian sayuran gitu, daun bawang dan sebagainya, cabai ya, kacang kedelai. Nah, ini adalah makanan yang biasanya diacarkan gitu ya. Nah, gula juga kadang ditambahkan di situ karena dia digunakan dalam pengawetan buah-buahan. Nah, ini manisan gitu ya. Nah, membuat manisan, asinan, maupun acar ini adalah, salah satu teknik konvensional untuk, mengawetkan bahan makanan gitu ya. Nah, untuk manisan gitu ya, larutan gula yang pekat ini biasa digunakan untuk menarik air dari buah. Jadi karena adanya perbedaan konsentrasi, ya, perbedaan kepekatan, ya. Nah, air dari buah itu keluar, ya, dan dia apa namanya bersatu dengan cairan gula tadi, dan sehingga dia bisa mencegah pertumbuhan mikroorganisme karena bagaimanapun semua makhluk hidup itu butuh air gitu ya. Nah, nanti kita belajar tentang konsep water activity secara mendalam mungkin di pertemuan selanjutnya. Kemudian banyak makanan yang diawetkan itu hanya dijemur begitu ya. Ya, itu teknik pengawetan konvensional yang sudah ada begitu ya. Jadi dijemur saja, makanan bisa kering sehingga airnya itu dapat berkurang drastis dan itu dapat uh, apa sehingga mikroorganisme itu tidak bisa tumbuh di uh, kadar air tertentu gitu ya. Nah, pengeringan ini menghilangkan sebagian besar air dari makanan dan kebanyakan bakteri itu mati atau menjadi tidak aktif begitu karena tidak adanya air gitu. Ya, ini contohnya seperti ikan asin gitu ya. Jadi ikan, kemudian daging kadang-kadang itu juga di apa namanya eh, awetkan dengan cara begini gitu ya, tapi dia dengan bantuan garam juga gitu. Kemudian cabai begitu ya. Itu biasanya kalau
di pasar gitu, cabai-cabai yang tidak laku itu dijemur gitu untuk diproses menjadi bahan makanan yang lain gitu. Nah, kemudian banyak buah-buah kering gitu ya yang juga di hasil awetan dari dijemur begitu. Jadi dihilangkan kadar airnya gitu ya. Kemudian ini ada penggaraman ya atau pengasinan. Ini adalah cara kuno untuk mengawetkan makanan. Nah, sama seperti gula konsepnya, ya, garam ini menarik kelembapan dan mencegah mikroorganisme itu untuk tumbuh gitu. Jadi adanya perbedaan konsentrasi, kemudian apa namanya, garam ini juga sifatnya menyerap kelembapan, ya, sehingga air yang ada di dalam bahan makanan itu bisa terserap, begitu. Nah, dalam proses ini makanan seperti ikan itu dihancurkan ya atau di treatment dulu, itu dipotong gitu, dicuci dan garam kasar itu digosokkan di permukaannya begitu. Nah, nah ini banyak makanan seperti ikan asin, kemudian telur pun juga bisa diawetkan dengan cara diasinkan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemasan vakum. Nah, ini tentang packaging nanti juga kita akan bahas ya secara mendalam di beberapa pertemuan mendatang. Nah, ini kenapa bisa awet begitu ya? Jadi kemasan vakum ini menahan makanan supaya awet ini dengan menyedot udara keluar dari kemasan. Dengan demikian, makanan ini bisa dicegah agar tidak rusak karena tidak adanya udara. Nah, konsep makhluk hidup kan ada air, kemudian ada eh, apa oksigen, yang penting itu oksigen gitu ya. Nah, ketika di vakum ini dia akan terhambat begitu ya, aktivitasnya akan terhambat ya. Nah, ini vakum packing yang biasa digunakan gitu ya, ini bisa diaplikasikan ke beras, kacang gitu ya, kemudian sosis dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ada cooling and freezing. Jadi ada chilling and freezing itu walaupun sama-sama bermain di suhu rendah gitu ya, tapi mereka punya banyak perbedaan gitu ya. Ya di rumah aja kira-kira kita juga punya ya alatnya ya, kulkas apa-apa masuk kulkas, apa-apa masuk kulkas gitu ya. Nah, di sini pendinginan ini dapat memperlambat kerja mikroorganisme sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membusuk ya. Jadi walaupun dia eh, merupakan satu teknik pengawetan bahan pangan, tapi tidak selamanya dia bisa mengawetkan dalam waktu lama gitu. Karena dia hanya pengondisian apa namanya? Pengondisian penyimpanan gitu ya sehingga mikroorganisme itu tidak bisa eh, melakukan aktivitasnya dengan pantas gitu sehingga atau dia terhambat gitu ya sehingga waktu busuknya itu lebih lama gitu ya apalagi sebelum dimasukkan kulkas atau sebelum pendinginan itu kita melakukan pre-treatment dulu ya misalnya sorting kemudian dibersihkan dikupas kemudian disimpan di wadah yang bersih baru dinginkan itu biasanya akan menambah keawetan dari bahan makanan yang akan disimpan gitu ya. Nah, di sini cooling and freezing ini dia memungkinkan buah dari berbagai belahan dunia itu untuk dinikmati apa kapan saja gitu ya. Jadi
di supermarket atau di kulkas gitu ya, itu dia bisa tahan lama gitu. Itu untuk cooling, kemudian yang freezing itu dia memang membekukan gitu ya, jadi temperatur kerjanya itu lebih rendah gitu ya, hingga 18 derajat Celcius itu. Nah, oke, kemudian ada waxing. Waxing ini bukan pencabutan bulu, tapi dia ngasih lapisan lilin gitu ya. Jadi waxing buah dan sayuran ini juga umum dilakukan ya. Ini bisa kita aplikasikan ke apel, jeruk, kemudian terong, tomat gitu ya. Ini kita celupkan ke dalam lilin cair gitu ya. Nah, ada beberapa lilin yang memang edible gitu ya, atau food grade gitu, bisa bisa dimakan gitu ya, tapi ya tidak dianjurkan sih. Nah, ini lilin liquid ini bisa mencegah pertumbuhan jamur dan hilangnya kelembapan yang ada di dalam buah begitu ya. Nah, kemudian untuk bahan-bahan makanan yang dikemas atau diawetkan secara waxing ini perlu dicuci dulu ya, dicuci kemudian dikupas ya sebelum dinikmati gitu. Karena bagaimanapun walaupun itu food grade, walaupun wax-nya itu edible gitu, itu ya tidak disarankan untuk dimakan gitu ya. Kemudian selanjutnya pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini adalah salah satu metode dengan treatment suhu tinggi gitu ya. Nah, ini berarti memanaskan makanan hingga suhu tertentu selama beberapa waktu diikuti dengan pendinginan cepat. Nah, pemanasan pada suhu yang cukup tinggi ini bisa membunuh sebagian besar bakteri, namun eh, apa? Hal itu tidak mempengaruhi rasa dan nilai gizi makanan tersebut, gitu ya. Nah, yang bisa dipasteurisasi itu biasanya susu, ya. Kemudian ada yogurt, susu dan olahannya itu cocok memang untuk dipasteurisasi. Kemudian selanjutnya adalah boiling atau perebusan. Nah, ini makanan itu dipanaskan, ya. Ini bisa membunuh mikroorganisme itu. Ya, merebus ini bisa membunuh sebagian besar bakteri, namun mikroorganisme yang tahan dengan suhu tinggi ini mungkin tidak ikut mati gitu ya, dan malah akan tumbuh jika kondisinya sesuai. Jadi memang kita harus hati-hati dalam pemilihan metode mana sih yang suitable untuk uh, bahan makanan tertentu gitu ya. Kemudian smoking ya, ini bukan rokok tapi ini asap gitu ya. Jadi pengasapan. Smoking ini pengasapan ini proses mengeringkan makanan dengan asap gitu ya di dalam jangka waktu yang cukup lama ini. Nah, ternyata cara ini bisa kills bakteria itu ternyata bisa karena apa dalam prosesnya, dalam proses smoking ini akan terbentuk senyawa-senyawa tertentu yang mikroorganisme itu kalau kena senyawa itu tidak tahan gitu. Jadi bisa menghambat bahkan bisa menghentikan bakteri begitu ya. Nah, cara ini terutama bisa digunakan untuk ikan, daging, kemudian buah-buahan ya. Kayak pembuatan sale pisang itu kan juga diasap gitu. Jadi makanya kalau kita makan sale pisang itu ada aroma-aroma smoke-nya gitu. Nah, efek pengeringan dari asap ini
dan bahan kimia yang dihasilkan dari asap dia membantu mengawetkan makanan gitu. Nah, sekarang kan ada modifikasinya itu dalam bentuk liquid smoke gitu atau asap cair. Nah, ini asap cair ini bisa tinggal langsung ditambahkan aja di bahan makanan sehingga dia efeknya itu sama seperti ketika bahan makanan tersebut itu diasap begitu ya. Oke, itu food preservation gitu ya. Jadi bagaimana kita mengawetkan bahan pangan gitu. Nah, selanjutnya ini adalah food processing. Jadi food processing itu adalah pengolahan makanan ya. Ini bisa didefinisikan seperangkat metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan, baik di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Nah, pemrosesan makanan ini biasanya mengambil hasil panen yang bersih dan dipanen ya atau produk hewan yang disembelih ya kemudian dipotong-potong dan menggunakannya untuk menghasilkan produk makanan yang cukup menarik gitu. Dapat dijual ya dan seringkali dia awet begitu ya. Nah, proses serupa ini digunakan untuk menghasilkan pakan ternak gitu ya. Jadi food processing itu bagaimana kita cara mengolahnya gitu. Bukan sekedar preserve aja, bukan sekedar mengawetkan aja, tapi mengolah dalam bentuk lain dan sehingga dia lebih awet gitu ya. Nah, di konsepnya food processing ini adalah eh, apa dari peternakan ke meja makan gitu. Oke, nah tujuan dari food processing ya yang pertama itu adalah untuk memperpanjang umur simpan agar ada waktu untuk distribusi gitu ya, untuk penjualan atau penyimpanan gitu. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah untuk meningkatkan variasi dalam makanan dengan menyediakan berbagai rasa gitu ya, warna, aroma, tekstur ya yang menarik dalam makanan gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan aja gitu ya, eee, rumput laut gitu. Lah rumput laut kan kita tahu, bentuknya macam-macam kan. Ada yang bentuknya seperti anggur kecil-kecil, ada yang bentuknya ya alga gitu ya, alga laut gitu. Nah, kalau kita makan langsung itu kan kita juga mungkin ada yang geli dengan teksturnya, mungkin ada yang nggak suka aromanya, mungkin ada yang, males gitu ya karena ya amis gitu. Nah, bayangkan saja kalau kita sudah memprosesnya itu di dalam bentuk lain ya, misalnya, dalam bentuk agar-agar puding dan sebagainya. Nah, itu kan sudah, dalam bentuk lain gitu. Teksturnya juga, kita bisa menyesuaikan teksturnya, kita mau keras ataupun lunak gitu kan. Kemudian, ada berbagai tambahan rasa yang bisa, kita kreasikan dan sebagainya. Nah, itu food processing gitu ya. Jadi, tujuan dari food processing. Kemudian tujuan lainnya itu bisa untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan ya dan untuk menghasilkan, pendapatan tentunya gitu. Jadi yang tadinya, waktu dipanen itu nggak ada harganya atau harganya sangat rendah ya, ketika kita memproses itu harganya bisa naik gitu ya. Jadi ada, value added gitu ya, ada peningkatan, nilai jual gitu. Nah,
Untuk food processing sendiri ini bisa dibagi menjadi 2 ya, itu bisa kombinasi prosedur unit operasi untuk mencapai perubahan yang diinginkan pada bahan baku, atau, unit operasi yang dikelompokkan bersama untuk membentuk suatu proses. Jadi kombinasi dan urutan operasi menentukan, sifat produk akhir, gitu ya. Nah, contoh pengolahan bahan pangan ini ya hampir-hampir sama seperti food preservation ya, tetapi ada beberapa, beberapa metode yang, eee, kita apa ya, kita pelajari begitu ya. Ini ada chopping, mixing, ya, jadi ada proses pemotongan, pencampuran, ya, homogenisasi, pemasakan, pasteurisasi, ada blanching, ya, kemudian ada eh, apa spray drying, ya, frying atau penggorengan, kemudian eh, apa pemanggangan, ya, dan tentunya pengemasan yang jauh lebih menarik gitu ya. Nah, kemudian ada penambahan gas ya. Nah, ini seperti eh, penambahan gas pada roti atau gasifikasi pada soft drink gitu ya. Jadi ya, minuman berkarbonasi. Nah, itu kan ditambahkan karbon di dalamnya, karbonasi di dalamnya. Oke, yang pertama itu ada dehydration. Ya, dehydration ini ya bisa kita sebut drying gitu ya. Mungkin akan kita bahas kupas lebih lanjut pada pertemuan mendatang. Nah, ini metodenya macam-macam ya, dari sun drying sampai freeze drying gitu ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur simpan makanan dengan mengurangi aktivitas air. Nah, ini kita juga nanti akan bahas tentang water activity ya. Hal ini menghambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim ya. Tapi suhu pemrosesan ini biasanya tidak cukup untuk menyebabkan inaktivasinya gitu. Nah, kemudian pengeringan ini biasanya juga menyebabkan penurunan kualitas makanan ya dari gizi makanan. Jadi memang berubahnya tekstur, kemudian adanya penurunan gizi itu lazim terjadi begitu ya dalam proses pengolahan makanan maupun pengawetan. Ya iyalah digimana-gimanain ya paling paling bagus itu adalah pada saat makanan segar begitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang mengontrol tingkat kekeringan makanan ya. Ini bisa dikategorikan kondisi pemrosesannya, sifat makanan, dan desain pengeringnya gitu ya. Oke, kemudian ada blanching ya. Blanching ini memiliki berbagai fungsi. Ini salah satunya adalah untuk menghancurkan aktivitas enzimatik pada sayuran dan beberapa buah-buahan. Nah, ini sebelum diproses lebih lanjut ya dengan cara dipanaskan, eh, apa lebih baik sayuran dan buah-buahan itu sebelum dikonsumsi, sebelum dipakai lebih lanjut ini di-blanching dulu ya. Jadi eh, apa dia apa dipanaskan beberapa detik gitu ya, kemudian langsung didinginkan gitu. Jadi kita di sini untuk fungsinya blanching itu adalah mencegah aktivitas enzim ya selama penyimpanan ya. Nah, tapi ada beberapa sayuran, buah-buahan itu memang tidak memerlukan adanya proses blanching gitu ya. Nah, jadi
sebelum disimpan dalam lemari pendingin, sebelum dikonsumsi begitu ya, untuk, diolah lebih lanjut, itu ada baiknya memang, sayuran dan buah-buahan ini di-blanching ya, apalagi untuk tujuan diawetkan dalam kulkas, ini biasanya untuk kayak brokoli, kemudian, sayur-sayuran yang mempunyai tekstur renyah dan sebagainya. Nah ini, di-blanching itu ada baiknya gitu ya. Oke, kemudian, eee, pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini, biasanya untuk produk susu begitu ya, eee, apa, eee, di susu ini dipanaskan di temperatur kurang dari 100 derajat ya, selama beberapa waktu gitu. Kemudian selanjutnya adalah pengalengan. Nah, pengalengan ini, eee, mikroorganisme ini bisa mati begitu ya. Nah, setelah, eee, apa, ada proses, penghilangan mikroorganisme, nah ini kemudian makanan itu di-seal ya, di-seal, atau dikemas begitu ya, tanpa adanya udara begitu. Jadi di dalam kaleng itu memang full isinya adalah makanan ya, dan, mereka mengusahakan, tanpa adanya udara di dalam gitu. Nah kemudian, eee, dari kaleng-kaleng itu, yang sudah terisi itu kemudian disterilkan ya, dan, di-seal lebih, lebih lanjut begitu ya. Nah kemudian, ada extrusion ya, ini salah satu teknik pengolahan makanan ya, yang, eee, kita suka sebenarnya ya. Produk-produknya dari extrusion ini adalah, produk-produk yang kita cintai gitu ya, dari sejak kecil sampai sekarang ya. Ini contohnya adalah, seperti ciki, keripik, dan sebagainya itu, eee, dia diolah dalam metode ekstruksi gitu. Jadi dia adalah suatu proses di mana bentuk makanan itu diubah ya. Ini seperti, eee, merubah jagung jadi keripik jagung gitu. Jadi, wujud bahan makanan asalnya itu sudah tidak terdeteksi gitu ya. Jadi untuk keripik jagung kan nggak ada bentuk jagungnya sama sekali gitu. Nah kemudian ini juga, sebenarnya bukan tindakan pengawetan ya, tapi lebih cenderung, tindakan pengolahan. Jadi dalam proses ini makanan itu dipanaskan, kemudian digiling jadi adonan gitu ya. Kemudian, dia diberi, bahan-bahan tambahan pangan yang lainnya, sehingga, adonannya itu siap dicetak ya. Dia didorong melalui berbagai, jenis screen bars gitu ya, yang namanya mesinnya itu extruder gitu ya. Nah ini, keluar dari extruder ini dia menghasilkan bentuk yang berbeda gitu ya. Jadi kayak ciki-ciki gitu, makanan-makanan extruded. Nah itu adalah, apa, pakai metode extrusion ini ya. Kemudian, penggorengan. Nah, penggorengan ini juga, salah satu pengolahan dan sebenarnya juga ya bisa dikatakan pengawetan ya, karena, di dalam proses, penggorengan sendiri, kadar air yang ada di dalam bahan makanan itu keluar gitu ya.
Nah, jadi eh, ini bisa saja ada apa preservatif efeknya gitu. Nah, karena dia juga dipanaskan juga gitu ya. Nah, kemudian ada iradiasi. Nah, ini nanti juga kita akan bahas lebih dalam ya tentang iradiasi ya. Ini apa intinya bahan makanan itu disinar gitu ya, pakai radiasi gamma maupun sinar-sinar yang lain yang bisa mengganggu bahkan mematikan mikroorganisme yang ada di dalam bahan makanan gitu. Nah, habis diiradiasi, kemudian biasanya dikemas yang vakum ataupun dalam kemasan yang steril gitu sehingga tidak ada bakteri dari luar yang masuk gitu ya. Nah ini apa keuntungan dari iradiasi ya nanti kita belajar lebih lanjut di beberapa pertemuan mendatang. Nah, kemudian ada chilling, chilling itu ya sama aja pendinginan tapi di suhu 1 sampai 8 derajat gitu ya. Nah, kemudian ada freezing, freezing itu tadi pembekuan gitu ya. Tadi kita sudah bahas sedikit-sedikit, kemudian ini nanti kita juga membahas di beberapa pertemuan ke depan ya tentang freezing, jelling ya maupun apa cooling gitu. Nah, yang terakhir nanti akan kita bahas itu packaging ya. Nah, packaging itu yang sekarang apa ada apa trennya yang sekarang berkembang itu adalah active packaging. Nah, itu nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan mendatang. Oke, baik. Sampai sini saya kira saya cukupkan dulu ya. Nanti beberapa metode pengolahan maupun pengawetan itu akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan mendatang ya. Nah, jika ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom chat di Google Classroom saja. Dan jika tidak, silahkan divalidasi si kadonya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.